Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu yang beranggotakan, pertama ada Amelia Nova Lestari, yang kedua ada Yusuf Aji Saputra, saya sendiri, yang ketiga ada Novan Sabian Syahbani, yang keempat ada Fakhri Maulida, dan yang kelima ada Mariana Agnes Safira, yang keenam ada Madi Ramadan, dan yang ketujuh ada Putri Setianingsih. Di sini kami mendapat tugas ujian akhir semester untuk menginterview organisasi internasional. Dan organisasi internasional yang kami interview adalah organisasi IEE, IEEE, atau institut institut apa ini? Atau institut Institute of Electrical and Electronics Engineering. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan dari apa sih IEE, IEEE ini. IEEE ini adalah lembaga internasional nirlaba yang memfokuskan diri untuk kemajuan teknologi. Adapun tugas pokok dari IEE itu sendiri adalah meningkatkan kualitas dari produk-produk elektronik yang nantinya akan sangat berguna pada masyarakat. Saya juga akan menjelaskan visi dan misi dari IEE khususnya di Indonesia. Visinya adalah sebagai organisasi sains dan teknologi dan profesional terkemuka di Indonesia. Lalu misinya ada meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan pendidikan tinggi dan industri melalui peningkatan kecakapan dan profesionalisme dalam sains dan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing nasional dan kemanusiaan. Selanjutnya bisa dilanjut dengan saudara Madi. Dilanjut dengan teman saya. Baik, terima kasih Mas Yusuf Aji Saputra selaku moderator telah mempersilahkan saya. Sedikit saya mungkin di sini akan menjelaskan latar belakang kenapa kelompok kami memilih bekerja sama dalam hal wawancara dengan IEEE ini atau bisa disebut Institute of Electrical dan Electronic Engineering. Sebab kita tahu bahwa pada kesempatan kali ini Indonesia khususnya akan menghadapi dua hal, yaitu pertama era bonus demografi, serta yang kedua itu adalah revolusi industri 5.0, di mana di dalam hal ini pun segala pemecahan masalah problematik kehidupan sehari-hari itu sangat diperlukan. Dan untuk menunjang hal tersebut diperlukanlah namanya kemajuan teknologi. Sehingga selain dikarenakan dari kelompok kami mempunyai jaringan ke IEEE tersebut, atas didasarkan pada hal tersebutlah kami bekerja sama mewawancarai daripada IEEE khususnya yang ada subunitnya di Indonesia ini. Karena di latar belakang hal tersebut, sebab kita tahu bahwa kehadiran teknologi pada dasar dewasa ini adalah untuk selain untuk memajukan, mengefisiensi dan mengefektifkan segala bentuk kegiatan ataupun dari hal-hal yang ibaratnya sifat yang sebelumnya adalah rumit sekarang menjadi lebih mudah. Selain itu juga meningkatkan harkat dan martabat kita sebagai seorang manusia, yaitu pertama untuk bertahan hidup salah satunya adalah menciptakan suatu ruang efisiensi dari namanya rekayasa genetika. Dalam hal ini adalah kemajuan teknologi. Betul yang disampaikan oleh saudara Yusuf tadi, bahwasannya hal ihwal kenapa kami memilih IEEE ini adalah organisasi nirlaba ini adalah organisasi yang sifatnya itu sudah mengglobal. Didirikan pada 1 Januari 1963, di mana pada kesempatan itu adalah beranggotakan para insinyur, para ahli di bidang elektrik,
maupun teknologi. Namun sekarang ini setelah 50 tahun lebih itu ternyata banyak hal-hal yang sudah merambat, bahwa organisasi ini sudah menjangkau eskalasinya ke seluruh dunia global, bahkan masuk ke dalam ranah-ranah perguruan tinggi. Dan oleh karena itulah kami diberi kesempatan untuk mewawancarai daripada salah satu subunit daripada organisasi internasional ini, yaitu mereka yang kebetulan juga dari kita, yaitu berasal dari kalangan mahasiswa yang tergabung di dalam organisasi di AAA ini. Dan juga kenapa kami merasa bahwa tertarik dengan wawancara tersebut, selain daripada tugas utama kami merasa bahwa elektrik atau elektronika itu sangat penting. Kehadirannya itu sangat dibutuhkan. Kita tahu bagaimana contoh Nikola Tesla dengan kehadirannya, ia mampu menciptakan suatu produk di mana produk-produk tersebut sangat bermanfaat sampai ke kehidupan kita sekarang ini. Bagaimana dari kehadiran alat-alat yang berasal dari bersumber tenaga listrik atau elektrik tersebut mampu menciptakan radio, mampu menciptakan jet-jet ataupun komputer ataupun lain-lainnya. Hal itulah yang membuat kami ingin mengetahui lebih dalam seperti apa dan sejauh mana organisasi internasional ini yang bergerak di bidang elektrik dan elektronik tersebut memberikan manfaatnya kepada kami, bukan hanya kepada kami, tapi kepada masyarakat global. Karena sekilas mungkin bahwa organisasi ini juga berperan loh di dalam pembuatan yang kita kenal sebagai jaringan sekarang ini, yaitu local area network atau jaringan berskala lokal, bahkan sampai ke seluruh dunia ini kita terhubung ini melalui globalisasi karena kita dibantu oleh dengan kehadiran internet. Dan ternyata menariknya adalah IEEE ini adalah salah satu organisasi yang menunjang daripada pembuatan rekayasa internet tersebut, sehingga adopsi daripada hasil karya mereka kita rasakan. Itulah kami merasa tertarik dengan organisasi internasional ini yang membuat kami memilih organisasi tersebut untuk bukan hanya membuka akses kami kepada teman-teman di organisasi internasional, tapi selain itu adalah supaya kami menyelami kenapa mereka dan peran seperti apa yang mereka berikan kepada masyarakat global, bahkan terhadap kita semua yang ada di Zoom meeting ini. Itu saja, dipersilakan selanjutnya kepada rekan. Baik, selanjutnya dari rekan-rekan dipersilakan. Untuk tanggal dan waktu interviewnya adalah hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, waktu jam 10 hingga selesai. Untuk tempatnya melalui Zoom meeting atau daring, dan pihak yang diwawancarai adalah Fitra Putri Oganda, selaku anggota organisasi IEE, instansi atau Universitas Raharja. Ya, baik. Di sini ada susunan anggota kelompok dan job desk. Yang pertama itu ada Amelia. Job desk-nya itu membuat laporan dan berpartisipasi dalam Zoom. Yang kedua ada Yusuf Aji Saputra, mencari dan menghubungi narasumber organisasi, membuat laporan, mempersiapkan keperluan interview Zoom. Yang ketiga ada Novan Sahbani, membuat laporan, berpartisipasi dalam Zoom. Yang selanjutnya ada Farizal Maulida, membuat laporan, berpartisipasi dalam Zoom. Yang selanjutnya ada Mariana Agnes Safira, membuat PPT, berpartisipasi dalam Zoom. Yang selanjutnya ada Madi Ramadan, moderator, menyiapkan keperluan Zoom dan meeting premium. Yang terakhir ada Putri Setianingsih, membuat PPT dan berpartisipasi dalam Zoom. Selanjutnya ada hasil dan analisa interview. Hambatan seperti apa yang dapat mengganggu tujuan IAA
Hambatan yang dialami organisasi IEEE adalah sikap dan perilaku anggota yang belum selaras dengan tujuan organisasi IEEE. Apakah hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa menjadi hak organisasi internasional atau hak universitas? Hasil penelitian menjadi hak organisasi itu sendiri karena dalam organisasi internasional itu sendiri terdapat ruang lingkup terkait penelitian yang diteliti. Siapa pendiri organisasi IEEE? Thomas Edison, Nikola Tesla, Elihu Thomson, Edwin J. Ostrom, Edward Weston, berdiri di tahun 1963. Selanjutnya, analisa hasil kegiatan. Yang pertama, standarisasi. IEEE adalah grup dari organisasi insinyur yang mengatur standarisasi dalam bidang teknologi informasi. Setiap standarisasi yang diciptakan memiliki kode tersendiri. Yang kedua, program strategis, memberikan pengakuan dan mendukung kontribusi anggota IEEE dalam sains dan teknologi untuk pengembangan kemanusiaan di Indonesia, terutama untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial dalam menghadapi tantangan global baru dan unik. Mendorong dan memfasilitasi talenta muda dengan mempromosikan ide, keahlian, keterampilan, teknologi, dan inovasi, serta mendorong kolaborasi internasional. Oke, selanjutnya, untuk memantapkan dan mengembangkan lebih lanjut program dan kegiatan, konferensi, program kuliah khusus, lokal karya teknis, kongres, dan meningkatkan dukungan dan partisipasinya dalam kegiatan IEEE di berbagai wilayah. Kemudian selanjutnya meningkatkan dampak IEEE Indonesia melalui kontribusi yang lebih baik dan lebih kompetitif dalam bentuk standar, paten, prototipe, makalah penelitian, dan diseminasi, inisiatif regulasi, dan semua hasil relevan lainnya. Next slide. Selanjutnya untuk program kerja IEEE itu sendiri, mengadakan program pertukaran keahlian para anggota IEEE melalui kursus dan pelatihan berbasis online. Yang kedua, menyelenggarakan event-event yang mengakomodasi minat setiap komponen anggota IEEE di Indonesia, di antaranya yang berkarya di luar Jawa dan di Indonesia Timur, di sektor industri dan pemerintahan, para lulusan baru yang mulai meniti karir. Selanjutnya, menjembatani program magang mahasiswa beserta dosen di berbagai industri dan institusi riset Indonesia. Kemudian yang terakhir, melakukan pertukaran informasi program penelitian pemerintah, industri, dan universitas. Baik, kita di penghujung acara itu kita sudah sampai di kesimpulan. Berdasarkan apa yang kita diskusikan bersama organisasi IEEE ini sendiri, yang bekerja di bidang perangkat jaringan, kemudian menjadi standarisasi digunakan untuk perangkat jaringan. Selain itu, kami mendapat manfaat tentang organisasi IEEE itu sendiri, terutama mendapat wawasan serta pengetahuan yang baru tentang AAA ini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.